Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Di video kali ini aku dapat kesempatan untuk ngetes ini Fortuner 2.8 GR. GR itu adalah Gazoo Racing ya. Sekarang ini soalnya Toyota sudah tidak menggunakan lagi TRD, Toyota Race Development. Mereka menggunakannya GR. Jadi GR itu perusahaan dari Toyota yang membuat mobil-mobil balap mereka seperti GR Yaris, ada GR Supra. Kalau GR-nya di depan seperti GR Yaris, GR Supra, itu berarti mobil yang dibuat oleh GR. Tapi kalau nama GR-nya di belakang seperti Fortuner GR, Rush GR, Agya GR, Yaris GR, itu semua hanya trim saja. Seperti lihat nih, ini cuman grill-grillnya aja dia beda, ada logo GR, velgnya beda, ada stiker lagi di dalam. Itu hanya tambahan-tambahan saja. Jadi bukan yang mobil yang murni di-develop oleh GR. Beda lagi dengan GR Yaris dan GR Supra. Nah mesinnya, sekarang Fortuner sudah menggunakan mesin yang sangat spesial. Dia sudah menggunakan mesin 2800 cc yang menghasilkan tenaganya itu 200 HP. Yang berarti sudah lebih kencang dibanding rivalnya yaitu Pajero Sport. Karena Pajero Sport itu mesinnya dia tetap menggunakan mesin 2400 cc, tenaganya pun dia 181 HP. Itu bukan pelan, itu tetap cepat. Tapi Fortuner ini sekarang dia sudah lebih cepat lagi. Karena sebelum yang 2.8 ini Fortuner dia menggunakannya mesinnya 2400 cc, tenaganya itu dia hanya 150 HP. Sekarang peningkatannya sudah lebih jauh lagi, udah nggak sabar. Jadi dalam video ini aku akan mengetes untuk performanya, lalu juga keiritannya nanti akan aku sebutkan juga. Lalu akan membandingkan dibanding Pajero dan antara Fortuner dan Pajero lebih canggih mana, lebih cepat mana, dan juga lebih irit mana. Ya, mobilnya nggak ada di sini, tapi kita akan bandingkan aja dari segi fitur-fitur dan performanya. Simak videonya. Ini adalah Fortuner 2.8 GR 2023. Pada saat Toyota mengumumkan bahwa Fortuner 2.8 akan masuk ke Indonesia, itu banyak orang yang mikir bahwa yang masuk Indonesia itu adalah Fortuner Legender. Seperti di gambar ini, Fortunernya seperti itu yang akan masuk Indonesia, orang-orang mikirnya. Ternyata Toyota hanya menggunakan bodi yang sama seperti sebelumnya, tetapi dengan mesin yang berbeda. Seperti aku bilang, mesin dia sudah berbeda, nanti kan aku bahas lebih lanjut lagi. Dia ada kamera 360, dia sudah lengkap. Lalu di kanan, kiri, belakang, depan dia ada kamera juga. Depan sini ada logo Toyota yang besar, lalu juga ada grill, ini dia warna dark chrome. Ini kalau sebetulnya mobilnya warna putih, ini semua lebih kelihatan mencolok lagi warna hitamnya. Ada logo di GR, ada logo GR di sini juga. Lalu lampu yang pasti sudah LED. Nah, di RL-nya ini Fortuner aku sangat suka. Di RL-nya dia bentuknya seperti ini. Seperti di birol inilah, kelihatan ini nggak nyala. Dia bentuknya seperti itu yang membuat mobilnya pun juga kelihatan lebih ganteng lagi. Bagian depannya sebetulnya dia nggak banyak, kita langsung lihat bagian sampingnya aja. Ini velgnya, ini sebetulnya velgnya dia berukuran 18 inci. Tapi kalau di mobil ini, nggak tahu mungkin karena ban yang tebal juga ya, 18 inci kok kelihatan dia agak kecil dia. Ini mungkin kalau lebih besar lagi baru kelihatan lebih maco lagi. Tapi padahal ini velgnya 18 inci loh. Velgnya pun dia juga kelihatan keren sekali, dia warna hitam khusus yang GR. Kalau yang bukan GR, itu dia warnanya silver velgnya. Lalu ada stiker GR lagi di sini. Ini stiker tambahan lagi untuk GR. Kalau misalnya 4x4 di sini ada stiker lagi tulisannya Tetra Drive. Tetra Drive itu bahasanya Toyota untuk varian 4x4-nya mereka. Di spion ini ada kamera di samping, dan kameranya ini bukan hanya nyala pada saat tergabung oleh kamera 360, tapi pada saat kita nyalakan lampu indikator, ini kameranya akan langsung nyala dari head unit tengah, dan dia akan memberitahu kita ada mobil atau motor di bagian kanan atau tidak. Itu juga menurutku membantu, dan itu kamera ini akan nyala pada saat kita di bawah kecepatan 20 km per jam. Di atas kecepatan itu dia akan mati. Oh, kita lihat bagian belakangnya. Ini dia lampunya, dia sudah berbeda ya pasti. Dia lampu indikator sudah lebih besar dibanding sebelumnya. Yang sebelum facelift dia kecil di sini aja lampu indikator, termasuk lampu mundur. Sekarang dia besar di garis ini lampu indikator semua, ini lampu rem, ini lampu mundur. Nah, di sini ada logo 2.8 GR Sport.
2800 cc 2.8 nya. Membuka bagasinya sebetulnya dia ada sensor kaki, bisa kita buka gini aja, tapi aku udah nyoba dari tadi, dia mungkin sensornya kurang sensitif, jadi dia nggak mau buka-buka. Sensornya sebetulnya ada di bagian bawah sini. Kita langsung lihat bagasinya aja. Bukanya cukup lama dia ya. Mungkin lebih aman juga, jadi kita pelan tuh mungkin bisa jadi lebih aman juga. Bagian belakangnya bagasi dia besar, memang tidak seperti di Pajero. Di Pajero tuh bagasi dia lantai rata, ini enggak, dia ada turunannya lagi sehingga dia tidak lantai rata, tapi dia bagasinya dia besar, ada lampu di atas, ini lampunya masih belum LED juga dia. Itu bisa langsung kita tutup dari sini. Oh ya, kalau teman-teman tahu, di Fortuner ini dia ada fitur safety di mana kalau misalnya ada tangan di sini pada saat nutup bagasi, dia akan mendeteksi dan langsung berhenti menutupnya dia. Jadi itu lebih aman, aku nggak berani coba, takut kejepit juga soalnya. Ini agak lama nutupnya dia. Oke, sekarang kita lihat mesinnya. Mesinnya soalnya dia menggunakan mesin yang cukup spesial. Ini kita langsung buka aja. Ini ada tuas sini, kita dorong. Wah, dia berat. Kap mesinnya berat dia. Ini harusnya kalau seberat ini dia dikasih pegas ini biar lebih mudah. Ini malah enggak. Wah, dan tinggi lagi nih. Wah, perlu effort yang lebih sekali itu untuk membuka kap mesin aja. Mesinnya seperti aku bilang, dia sudah menggunakan mesin yang spesial. Dia menggunakan mesin 2800 cc 4 silinder yang menghasilkan dengan turbo diesel yang pastinya. Dia menghasilkan tenaga 204 HP serta torsinya dia 500 Nm. Tenaga dan torsi itu disalurkan ke roda belakang melalui transmisi 6 percepatan otomatis. Ya memang beda banget sama yang sebelumnya. Sebelumnya dia hanya 2400 cc mesinnya 4 silinder juga dengan turbo diesel, menghasilkan tenaga 150 PS serta torsi 400 Nm. Beda banget dengan yang sebelumnya. Yang ini mesinnya dia lebih cocok kalau misalnya di pasar Indonesia, dia lebih cocok yang ini karena dia juga lebih halus. Dan ya pasti kalau yang sebelum mesinnya diganti dengan 2800 itu dia masih kalah dengan Pajero. Pajero itu jauh lebih cepat dibanding yang Fortuner sebelumnya. Tapi sekarang malah Pajero yang kalah dengan yang ini karena ini sudah lebih cepat. Kita langsung lihat interiornya. Row kedua, ini posisi berkendara aku. Tinggiku 179 cm. Sisa headroom dia masih lumayan banyak, sisa legroom pun dia juga masih banyak. Dan juga di kursi depan ini, dia di bagian sini ada gantungan, mungkin kita mau gantung barang-barang kita. Ini maksimal dia hanya 4 kilo saja. Kursi dia empuk, kursinya dia enak, bisa diatur juga ini untuk reclining. Terus maju mundur pun juga bisa kita atur, ini lengkap dia pengaturannya. Di tengah dia ada armrest. Lalu ada cup holder juga sih. Nah, ini cup holdernya aku suka, ini seperti ini nih. Cup holder dia di depan. Ini dia tangan kita bisa full senderannya. Ini ya Fortuner tuh kualitasnya dia cukup baik. Ini soft touch semua di sini, dia soft touch. Kecuali di sini dia hard case semua ini. Ini bahannya keras semua. Tapi di sini dia soft touch. Power window semuanya sudah auto. Enaknya itu semua sudah auto power window, bukan hanya di driver saja. AC, ini pengaturan digital juga di bagian belakang. Ini bisa diatur single zone, udah pasti hanya kipas saja yang bisa diatur ini. Lalu ada lampu juga di sini, bisa kita mati nyalakan dari sini. LED lampunya depan belakang LED, tapi paling belakang malah dia nggak LED, dia hanya halogen. Oke, kita langsung lihat bagian paling depan. Oke, sebelum kita ke bagian depan, kita lihat row ketiganya dulu. Untuk keluar masuknya ini dia gampang sebetulnya. Terutama ngelipat kursinya aja dia sudah gampang. Ini tuas di sini, tinggal kita tarik aja. Dia akan langsung otomatis ngangkat. Agak berat sedikit emang kursinya, tapi pada saat ngangkat itu kita langsung lihat belakangnya. Nah, oke. Mungkin yang bisa diucapin pertama kali adalah kurang pas buat aku. Tinggiku 179 cm. Ya, headroomnya dia masih ada sisa emang ini. Sedikit, sangat sedikit, hanya 3 jari mungkin ya, hanya 3 jari segini aja. Legroomnya tidak ada legroom sama sekali. Apa mungkin karena aku terlalu tinggi jadi tidak cocok untuk aku. Mungkin ini cocoknya untuk anak-anak aja di bagian belakang.
Jadi tapi kursi sebetulnya masih bisa dimajuin lagi deh, tapi kalau dimajuin mungkin ini kita coba majuin aja coba. Oke, kursi bagian depannya ini row kedua udah mulai kita majuin. Nah, ini mungkin lebih besar sedikit. Ini karena kulitnya dia bukan yang keras, jadi dia masih bisa agak masuk sedikit ini kulitnya. Jadi masih memang tidak senyaman di depan. Dan ini juga semakin ke belakang kan semakin tinggi ini posisi duduk ya. Bagian depan dia paling rendah, bagian belakang ini karena di atas ban persis juga jadi agak tinggi. Oke lah, tapi lebih nyaman. Bagian belakang ini kalau menurutku agak sempit memang. Oke, kita langsung lihat ke bagian paling depan. Naik ke Fortuner tuh enak ya, dia pegangannya lengkap. Di sini ada tinggal pegangan kursi. Nah, naiknya dia mudah. Oke, posisi duduknya dulu. Posisi duduknya dia enak. Dia posisi buat nyetirnya enak. Maksudku kursinya dia bisa diatur elektrik, naik turun dia bisa diatur elektrik. Ini bahkan naiknya pun dia juga bisa tinggi ini naiknya. Kalau untuk maju mundur dan reclining sudah pasti dia bisa. Lalu juga begitu naik ini langsung berasa tinggi kita di atas ini tuh enak sekali. Setir bisa diatur, dia tilt sudah pasti, dan teleskopik, walaupun teleskopik dia nggak begitu jauh. Instrumen dia analog, instrumennya dia analog. Tengahnya ada layar untuk MID-nya lengkap, ada untuk digital speed, ada juga untuk keiritannya dia juga ada, sama range dia juga ada. Lalu di setirnya sendiri ini dia tombolnya juga lumayan banyak dia. Ini untuk ke head unitnya dia ada untuk ganti track, ada untuk volume, ada untuk mute, ada untuk voice command dan angkat dan tutup telepon. Di sebelah kanan ini untuk mengendalikan MID. Di tengah di bawah sini cruise control tetap sama dia di bawah sini dan masih belum adaptif. Head unit, nah head unitnya dia baru, head unitnya dia sudah lebih besar ini, dan setiap kita nyalakan mobil itu kita dikasih tahu bahwa ini tanggal genap atau tanggal ganjil nih. Today is May 20, it's even date. Ini kelihatan di sini dikasih tahu juga kita. Head unitnya sendiri dia sudah menurutku cukup canggih. Dia sudah ada Apple CarPlay, dia sudah ada Android Auto, dan yang paling aku suka adalah di head unit ini bisa ngecek saldo e-money dan saldo flash. Ini cukup kita tekan aja di sini. Ada prepaid card, kita pencet. Ini ada e-money. Kalau ada tanda panah ke kanan kita tekan, ada untuk flash. Ini ada sensor di sebelah kanan sini. Cukup kita tekan saja kartu kita. Nah, langsung keluar saldo kita tinggal berapa. Ini sangat membantu sekali. Walaupun kita juga bisa ngecek dari HP, tapi ini juga kita bisa ngecek dari sini. Ini juga enak. Di bawah dia ada wireless charging. Nah, dia sudah ada wireless charging di sini. Ini juga desain kayunya di bagian tengah ini juga kelihatan mewah jadinya Fortunernya ini. Ada 2 cup holder di sini. Transmisi dia standar, ada mode sportnya atau mode manualnya. Ini kita bisa kendalikan dari sini atau bisa kita menggunakan pedal shift dari sini. Mode berkendaranya, nah mode berkendaranya dia ada eco, ada normal, ada sport. Di sini ini harus banyaknya tombol kosong. Di sini hanya ada satu nih tombol untuk mematikan traction control di sini. AC dia sudah, ya memang dari waktu itu dia sudah digital, tapi sekarang dia sudah dual zone AC-nya. Kita bukannya di sini bukan mode sync ya, tapi di sini ini dual. Kalau misalnya kita mau dual zone, kita tinggal matikan aja dualnya ini, dia akan langsung menyamakan suhu kanan dan suhu kiri. Kalau kita tekan dualnya ini nyala, nah kanan dan kiri dia akan beda suhunya, bisa kita atur sendiri-sendiri. Tapi untuk kipasnya hanya satu saja, tidak bisa dua. Ini dia soft touch. Ini tidak, ini keras semua ini. Ini soft touch juga di sini. Memang Fortuner ini kualitasnya dia sangat baik sekali. Ini di sini adalah tempat untuk cooling box. Kita bisa mendinginkan minuman tuh bisa kita masukkan sini juga karena dia nyambung sama AC-nya. AC juga keluar dari itu. Di bawah sini pun ada kompartemen lagi yang cukup besar dan sudah soft opening juga dia. Di tengah ini juga ada kompartemen lagi. Dia besar kompartemennya di bagian tengah ini, dan ini tutupnya ini dia empuk sehingga kalau nyetir pun kita bisa sandarkan tangan kita di sini, dan ini empuk dia. Enak. Langsung aja kita nggak usah lama-lama lagi. Kita langsung coba seperti apa sih rasanya mobil ini pada saat jalan. Karena yang pasti ini mobil sangat enak, apalagi mesinnya juga sudah lebih besar lagi. Langsung aja kita
jalan. Let's go. Pada saat jalan menggunakan mobil ini, yang aku rasakan adalah ini mobil tinggi. Ini mobil tinggi, dia tinggi dan pandangan keluarnya pun juga luas karena kacanya yang luas. Dan karena ini mobil tinggi pun juga pasti melewati banjir pun dia juga gampang. Lalu nyetir di mobil ini, nyetir ya, posisi berkendara ini dia enak sekali posisi berkendara ya. Pada saat dia tadi nyoba enak, apalagi pada saat jalan ini langsung berasa lebih enak lagi. Lalu setirnya ini setirnya kerasa mantap sekali. Dia ini pada saat diam dia kerasa memang agak berat setirnya. Tapi pada saat jalan itu kerasa agak berat juga, lebih berat. Tapi beratnya itu tuh berasa mantap. Mungkin karena juga dia ini kan mobilnya yang besar dan bannya pun dia juga besar, makanya dia setirnya berat. Lalu suspensinya ini dia memang tidak terlalu empuk dan tidak terlalu keras. Jadi pas dia suspensinya itu. Keunggulannya memang dengan suspensi yang seperti itu, belok di kecepatan yang agak tinggi sedikit mungkin, lalu juga manuver itu dia bisa lebih enak. Body rollnya itu dia bisa sangat minim sekali body rollnya itu. Dan mesinnya ini getarannya ya, kalau dari segi mesinnya, peredaman mesinnya memang getarannya pada saat jalan seperti ini masih kerasa sedikit getarannya itu. Tapi suaranya itu dia terdengar sangat sedikit sekali, suara mesin terdengar sampai kabin itu. Dan peredaman kabinnya sendiri itu dia sangat baik. Suara dari luar, suara mobil lewat, suara motor lewat itu terdengar sangat sedikit sekali. Lalu untuk penyaluran tenaganya nih, penyaluran tenaga digas sedikit seperti ini, dia itu digas sedikit aja tuh penyaluran tenaganya itu enak. Dia kecepatannya naiknya secara halus, dia sangat enak sekali. Oke, ini aku udah nemu tempat, ini parkiran yang kosong banget. Kita langsung coba aja untuk handlingnya pada saat belok. Kita langsung coba aja. Ini ada belokan di depan, kita coba belok. Wah, ini enak sih. Enak banget ini. Beloknya itu mungkin karena seperti aku bilang, suspensinya kan dia tidak terlalu empuk dan tidak terlalu keras. Jadi belok pun dia juga enak sekali ini. Belok ke sini. Wow. Kita belok lagi ke sini. Wah, seru sekali ini. Untuk di jalan tol, dia emang pada kecepatan tinggi pun juga dia sangat enak. Getaran mesinnya memang dia tetap kerasa sedikit, tidak kasar banget, enggak, tetap kerasa sedikit. Lalu juga untuk kekedapannya pun dia untuk kecepatan tinggi tetap dia baik kekedapannya. Lalu setirnya ini kalau sudah kecepatan lebih tinggi ya, dia itu kerasa sangat mantap. Dia lebih berat emang setirnya, dia kerasa lebih berat sehingga rasanya pun dia juga sangat mantap sekali. Ini enak setirnya tuh, untuk disetir pun ini enak. Walaupun kecepatan rendah dia entengnya bukan yang enteng banget, enggak, tapi kalau udah kecepatan tinggi ini beratnya itu berasa mantap sekali. Nah, kalau respon mesinnya ini kita tes, kita udah pakai mode sport, kita langsung tes, kita gas. Respon itu dia sangat cepat sekali ini, dan naiknya pun dia juga ini cepat sekali naiknya. Enak banget ini tarikannya. Beda banget sama yang sebelumnya, sebelum 2800 dia beda. Memang tenaganya itu, apalagi torsinya yang besar dan tenaganya yang besar, begitu kita gas itu perpindahan giginya dia cepat, dan pindah giginya pada saat kecepatan tinggi pun dia sangat cepat. Ini pada saat kita gas, wah sangat cepat dia responnya ini. Sangat enak sekali ini, buat nyetir cepat ini juga sangat enak mobilnya. Enak ini mobil, enak banget. Nah, kalau untuk akselerasinya, jadi aku sudah lihat beberapa media lain ngetes 0 sampai 100 km per jam untuk Fortuner 2.8 GR 4x2 ini itu bisa tuntas dalam 9,5 detik sampai 10 detik. Itu antara segitu. Itu untuk mobil sebesar ini, itu jatuhnya sudah sangat cepat. Ini mobil, sekarang mobil ini besar dan
berat. Nah, kalau yang di atasnya ini ada lagi yang 2.8 GR 4x4. Itu dia lebih berat emang, karena dia kan sudah 4x4, dia lebih berat. Akselerasinya dia hanya sekitar 0,3 detik sampai 0,4 detik lebih lambat dibanding yang 4x2. Nah, kalau untuk keiritannya, dia walaupun dia mesin 2800 cc, dia jatuhnya tetap cukup irit dia. Dalam kota, aku lihat beberapa media lain juga sudah ngetes ini untuk iritannya. Dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, itu bisa mobil ini bisa mendapatkan 11 sampai dengan 11,5 km per liter. Itu dalam kota. Kalau di jalan tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, itu bisa mencatat antara 14,7 sampai dengan 15,5 km per liter. Dan itu dengan rivalnya sendiri, yaitu Pajero Sport, rival pesaing brandnya Fortuner ini, itu lebih irit dibanding Pajero Sport. Padahal Pajero Sport itu dia kapasitas mesinnya dia lebih kecil dari ini. Kalau kita bandingkan dengan Pajero Sport Dakar yang 4x2 dengan Fortuner 2.8 GR ini, kalau dari segi fitur, pertama dari segi fitur, memang Fortuner ini tidak selengkap Pajero Sport fitur-fiturnya. Kenapa? Karena Pajero Sport itu dia sudah ada adaptive cruise control, sudah ada forward collision assist, di mana dia bisa ngerem mendadak jika diperlukan. Lalu parking brake-nya dia sudah elektrik, ada auto hold juga, dia lebih lengkap. Nah, sedangkan Fortuner ini dia masih belum ada adaptive cruise control. Lalu untuk emergency braking secara otomatis jika diperlukan, atau forward collision assist itu. Rem tangan dia masih manual, dan auto hold pun dia juga masih belum ada. Jadi kalau dari segi fitur harus diakui bahwa Fortuner ini memang tidak selengkap Pajero Sport. Kalau dari segi mesin tidak perlu pertanyakan lagi. Jelas bahwa Fortuner ini dia lebih kapasitas mesinnya dan tenaganya dia lebih besar dibanding Pajero Sport. Dan akselerasi pun dia juga sudah ketahuan bahwa Fortuner 2.8 ini dia lebih cepat dibanding Pajero. Dan keiritannya seperti aku bilang tadi, Fortuner ini tetap dia lebih irit. Kalau dari segi desain itu semua masalah selera, tergantung selera kita seperti apa. Kalau aku pribadi, aku lebih senang Fortuner GR ini. Kenapa? Karena kalau Pajero dari Mitsubishi, dia tidak ada yang varian yang lebih sportinya. Dia lebih kelihatan elegan dan lebih kelihatan berwibawa mobilnya. Sedangkan Fortuner ini, dia itu ada yang varian GR-nya. GR itu jadi dia bisa kelihatan tetap gagah dan juga sporty. Kalau aku pribadi lebih senang yang Fortuner GR ini. Tapi kembali lagi itu semua tergantung dari selera kita masing-masing. Memang di Fortuner ini ada 3 kekurangan yang aku temukan di mobil ini. Yang pertama adalah hanya ada satu USB slot, dan USB slotnya itu diletakkan di multimedia. Di tempat lain, di bawah, di belakang, di row kedua, row ketiga itu nggak ada. Hanya ada di multimedia, dan itu kalau kita mau nge-charge HP kita itu butuh waktu yang cukup lama. Tapi walaupun kita dikasih wireless charging juga, bisa ngecas cepat juga. Tapi kalau pakai USB bisa lebih awet baterainya juga. Lalu klaksonnya itu dia mobilnya karakternya seperti ini ya. Tapi klaksonnya kita dengerin. Klaksonnya kurang cocok sama dengan karakter mobilnya. Biasanya kan mobil-mobil yang tampangnya gagah, ganteng seperti ini, harusnya klaksonnya itu dia lebih berat, bukan malah seperti itu. Mungkin kalau misalnya kita beli, bisa kita ganti nanti klaksonnya biar lebih garang lagi juga suaranya. Lalu yang ketiga adalah mode manualnya. Menggunakan pedal shift dia kurang responsif. Karena pada saat kita pakai mode manual, kita mau up shift, itu pada saat kita tekan butuh waktu jeda sekitar 1 detik, mungkin dia baru mau pindah. Tuh harusnya dia lebih responsif lagi. Mungkin itu saja kekurangannya di Fortuner 2.8 GR ini yang aku temukan. Sejauh ini cuma 3 itu aja. Tapi untuk harganya kan dia 620 juta. Menurutku worth it sih itu. Dengan harga segitu kita bisa memiliki mobil yang nyaman, powerful, dan siap melewati rintangan apapun. Off-road bisa, di jalan raya pun dia juga nyaman, dan yang paling penting besar. Mobil ini besar dan juga lebar. Sebetulnya kalau teman-teman pengen yang di atasnya ini ada yang varian 4x4. Beda cuman penggeraknya aja, sisanya sih mesinnya, bodinya, interiornya
semua sama. Hanya penggeraknya saja dia yang 4x4, bukan all wheel drive ya, tapi 4x4. Harganya sendiri tuh beda 100 juta, itu nambah 100 juta. Yang ini 620 juta, yang 4x4 itu dia 720-an juta. Ya lebih mahal, tapi kalau misalnya kita cuma pakai di jalan raya aja untuk sehari-hari sih udah cocok yang 4x2 ini sudah sangat cukup. Tapi kalau teman-teman untuk offroader sejati ya, yang 4x4 yang paling cocok untuk teman-teman semua kalau misalnya offroader sejati. Mungkin itu reviewku mengenai Fortuner ini. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton reviewku. Jangan lupa di like, share, comment, subscribe, dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.